Nah oke ya, welcome back to my channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kemarin ada yang request, bang coba dong update Marunya bang gitu. Jadi emang jujur aja guys, kita udah lama banget nggak update masalah Maru karena kita kemarin sibuk sama Cana Dwarf ya. Tapi memang sebenarnya kita juga nggak terlalu berfokus ke Maru-Maru kita sekarang guys, karena memang apalagi sekarang lagi musim Auranti, terus ya lagi musim-musim kontes saja. Dan untuk ikan-ikan Maru itu kan progresnya lama, jadi kita nggak terlalu mikirin itu. Jadi karena mungkin Cana Maru di rumah nggak terlalu banyak, jadi kita bakalan coba update banyak apa maksudnya untuk Cana Maru yang bakalan kita update itu kan requestannya untuk yang baby. Nah kalau gitu mungkin sebelum kita update, kita nanti bakalan tunjukin kondisi di awal kita beli itu seberapa kecilnya sampai hasilnya sekarang gitu guys. Tapi sebelum kita ke ke topik yang akan kita bahas benar-benar, kita bakalan update mulai dari si Marco dulu. Nah ini si Marco, dia nih mantan maskot kita guys. Mungkin kalau ada yang ngikutin kita sudah lama sudah tahu dengan si Marco ya. Dulu cakep, sekarang ya sempet nggak kerawat karena memang kemarin kan dia kita taruh di ruangan belakang, ekornya juga banyak robek-robek karena kena jamur. Tapi sekarang sudah sembuh, lagi proses recovery. Kalian lihat badannya, dia ini bener-bener gemoy guys. Jadi badannya gemoy banget, dan ya kondisinya sekarang kayak ginilah. Kita lagi coba dietin dia sebisa kita. Dan waduh badannya jelek banget guys. Tapi ya beginilah, makanya kalau kita punya Maru, sebagus apapun Maru kita, kalau kita itu bosen ya guys ya, itu kalau sampai kita nggak rawat dia bener-bener, ya meskipun dirawat biasa itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau bisa jangan sampai nggak diurus lah. Kalau ini kan sempet nggak diurus banget, nggak ngurus airnya, nggak pernah ganti dan lain-lain sebagainya gitu, sampai berbulan-bulan. Dan ya kondisinya kayak gini untuk update ya si Marco. Kasihan sih sebenarnya, karena dulu bagus banget. Mungkin sebentar ya kita bakalan tunjukin slide videonya dia waktu zaman dulu. Nah setelah ke Marco, ya kurang lebih kayak gitu videonya tadi, zaman dulu versus zaman sekarang. Nah ini ada ikan kita Marulioides suratani, ini juga lagi proses naikin warna, cuman di bagian bunga. Sebentar kita matiin kipas, kayaknya ribut banget deh. Kita matiin dulu. Nah oke, kita bakalan ke suratani dulu guys. Nah ini suratani kita. Sebentar, kok kayak gelap gitu ya tiba-tiba ya? Oh enggak, kita mainin dulu. Sini. Nah untuk suratani kita ini sendiri kita lagi naikin warna pakai red blood parrot. Untuk warna lumayan sih guys, sebenarnya cukup naik ya. Cuman ini kita kesini, dia ini kita naikin warna tapi malah bunganya sih yang kelihatannya agak naik, itu bunga guys. Nah bunganya itu rata-rata banyak yang pecah di bagian bawah, sama cabungnya juga makin nambah makin lama, bahkan di bagian belakang sirip. Sebentar, nah itu mulai maju ke depan, jadi bunganya itu cabung maksudnya, jadi cabungnya itu mulai kayak makin banyak gitu guys. Padahal kita niatnya naikin warna, cuman kalau memang cabungnya juga naik waktu proses naikin warna itu nggak apa-apa, itu kan nilai plus juga buat kita guys, jadi itu nggak apa-apa banget. Nah dia nih kayak takut ya karena aku pegang HP. Nah itu sebentar aku zoom dulu ya biar gampang kita lihat cabungnya dia guys. Nah itu cabungnya guys, jadi dia itu naik di belakang sirip, itu kayaknya bakalan ke kepala deh. Nah yang itu tuh. Nah cuman kita nggak tahu sih ke depannya, karena ikannya masih kecil banget, ini masih muda, size nya masih 23, 24 mungkin lah, masih di kelas juvenil. Cuman dia ini suratani Thailand ya guys ya. Jadi salah satu perbedaannya mungkin kita bakal kasih tahu dikit,
Yaitu untuk suratani Thailand itu di bagian barnya itu bentuknya gitu kecil-kecil, sama itu ada bintik-bintiknya guys di bagian dorsal, jadi nggak polos. Kalau maru biasanya kan ada kayak hole bulat-bulat gitu ya, tapi suratani itu lebih kayak titik-titik, hampir mirip kayak riau sebenarnya motifnya. Tapi ya tergantung, kalau yang bagus riau itu bahkan lebih bagus daripada suratani sebenarnya guys. Gitu. Kita mainin dulu. Nah, kita liatin cabungnya. Nah, itu kalau dari samping barnya itu kayak gitu guys. Jadi bar suratani itu dikit banget. Rata-rata sih untuk bar suratani sendiri itu ada di 4, 5, 6 itu sih setauku guys. Kalau 7 pun itu jarang banget ya setauku pribadi. Jadi barnya sedikit dan bentuknya itu kayak gitu guys. Jadi kayak apa ya, kayak tanda koma gitu dia guys. Nah, ini baru habis makan makanya perutnya gendut. Tapi ini aman, barnya pekat. Nah, ini untuk suratani kita. Nah, sekarang kita akan, wah ini tau nggak guys, ini pagi buta, ini pagi buta, ini lagi hujan. Sebentar ya, waduh nggak ada jam, baru aku mau tunjukin. Oh ini dia. Jadi sekarang ini aku udah nata kasur juga sih. Sekarang ini biar kalian tahu ya guys ya, ini jam 2 pagi. Nah ini jam 2 pagi, kita sebelum balas-balas DM kalian kita ngonten dulu nih ya. Nah ini kita keluar. Nah ini hujan kondisinya. Nah ini dia guys, maru-maru kita yang bakalan kita update. Ini kita pelihara dari kecil ya. Jadi untuk yang baru datang, yang baru nonton, baru ngikutin updatean dia, kita tunjukin dulu videonya dia dari kecil. Dia keluar warnanya ya. Matanya juga kecil, udah merah. Kalau bisa diperhatiin. Nah itu, matanya jadi udah merah. Ini kecil banget masih. Bisa 9-10 cm, dia sudah banyak banget cabungnya ya. Cuman aku nggak suka sama barnya ini, barnya banyak banget. Cuman nggak masalah karena apa ya, ini satu buat edukasi juga, dan apa ya, satu edukasi, terus ini emang ya eksperimen buat kalian ibaratnya, biar nggak waktu aku ngomong itu cuman dikira omdo, cuman ngomong-ngomong doang gitu. Jadi ada buktinya. Jadi pada dasarnya ikan-ikan kayak gini nih udah banyak. Dari size 8 cm, dari masih ada garis babynya sampai sekarang nih udah kelihatan udah agak besar ya, udah size 15. Jadi ini bener-bener nahan size banget. Nah itu kalau kalian lihat cabungnya, jadi banyak ya, udah mulai naik-naik ke atas. Bahkan yang di bagian belakang tuh pekat, cabungnya tuh udah pekat banget gitu. Nah ini sebenarnya, nah jadi banyak banget nih, cuman sayangnya agak buram aja sih akuariumnya. Nah ini yang di bagian sini, nah ini lebih banyak lagi. Nah untuk perawatan sendiri, ini aku makannya nggak ada puasa-puasa sama. Baru habis ganti air. Waduh, baru habis ganti air. Ini masih mojok yang satunya nih. Nah ini guys, baru habis ganti air. Nah untuk videonya dari kecil tuh kurang lebih kayak gitu. Dan kondisinya sekarang itu, tadi itu kurang lebih itu dari size 7-8 cm, dan sekarang ini size-nya sudah hampir 20 deh nih guys, hampir 20. Ini udah ada 2 ekor ini, tapi ini yang satu ini baru kita beli. Nggak baru sih, udah hampir 2 bulan nih guys, tapi nggak ada hasil sama sekali. Treatmentnya sama. Kalau ini sudah 5 bulanan, dari kecil banget guys. Nah ini kita bakal ngasih lihat dulu cabung-cabungnya. Sebentar, kita kasih lihat dulu. Nah jadi untuk cabungnya itu, sebentar ya, kok nggak mau sih. Nah itu di bagian belakang itu sudah mau naik ke belakang guys. Nah tapi untuk semua bar itu semua sudah ada cabung, bahkan sampai ke belakang itu sudah banyak banget. Sebentar nih, kita bakalan kasih lihat dulu. Nah itu guys, nah itu bahkan di bagian belakang itu ada kayak apa ya, calon-calon cabung lah. Jadi ada cabung yang udah ngering sama cabung yang masih muda. Nah itu kalau kalian lihat itu bakalan tumbuh guys. Sama di depan ini juga ada, cuman lampunya nggak kelihatan. Nah itu guys cabungnya. Dan ini sorry ya, ini tanamannya udah mulai lebat. Ini udah 2 mingguan kita belum kuras. Tanamannya ini waktu ini aku ngisinya cuma dikit banget guys, dan sekarang sampai lebat banget tanamannya. Nah untuk yang ini nggak ada yang bisa diupdate karena ini jelek banget. Tapi untuk yang ini, untuk hasil kanan kiri ini sudah, sebentar. Nah itu guys, kanan kiri sampai belakang itu sudah ada cabung. Nah untuk ikannya nggak usah detail-detail ya, tapi kita bakalan jelasin untuk treatmentnya. Yang pertama kita pakai air bening. Kenapa?
karena memang dari awal treatmentnya sudah pakai air bening, jadinya kita sampai sekarang tetap mempertahankan beningan, karena takutnya kalau kita ketapangin, beberapa ikan ketika sudah terbiasa bening lalu diketapangin itu biasanya cabungnya hilang guys gitu. Jadi kita menghindari hal itu, jadi kita biarin tetap bening. Sebenarnya kalau kita pakai ketapang itu jauh lebih bagus karena dia semi outdoor, jadi nggak gampang berlumut. Ini kan sudah berlumut, ini kemarin banyak banget guys, ini mungkin 3-4 hari yang lalu kita gosok sih sebenarnya. Nah kalau kita pakai ketapang itu untuk pertumbuhan lumut-lumut kayak gini, alga kayak gini nih, itu akan lebih lambat guys dibandingkan kalau kita pakai air beningan. Sama dari pH air juga akan lebih stabil kalau kita pakai ketapang. Itu sebenarnya kalau pakai ketapang lebih bagus guys, cuman kita nggak pakai karena memang dari awal sudah nggak pakai ketapang. Setelah itu untuk pola makan kita pakainya ulat Hongkong. Nah kita pakai ulat Hongkong aja, sama setiap hari Minggu itu masuk cacing, tapi setiap harinya ulat Hongkong, Minggu cacing. Ulat Hongkong itu untuk porsinya untuk di size saya 18-20 lah, 18-20 ini dia ini untuk porsi makannya setiap hari makannya 2 kali, sekali makan 3 ulat Hongkong 3 biji, ulat Hongkong 3 biji. Nah itu guys, lihat guys, cabungnya udah mulai naik. Ulat Hongkong sehari itu 3 biji guys, pagi 3 biji, malam juga 3 biji. Nah itu yang kita lakukan. Setelah itu untuk pengurasan tank kita sebenarnya sih 2 minggu sekali, cuman ini karena kita lagi malas banget jadi belum sempat kita bersih-bersih guys. Untuk substrat itu pilihan, kalian bisa pakai substrat atau enggak itu bebas. Karena kalau aku kenapa pakai substrat ya biar ikannya lebih nyaman aja. Tapi bukan berarti kalau ikannya nggak pakai substrat itu nggak nyaman, itu enggak guys. Tapi ikan juga bisa nyaman tanpa substrat gitu guys. Cuman aku lagi kepengen aja pakai substrat. Untuk lampu kita pakai di saat malam hari itu kita pakai, tapi kadang siang juga aku tetap hidupin karena aku kadang suka lupa matiin. Jadi ya bisa dikatakan 24 jam lah untuk lampunya gitu. Setelah itu apalagi ya, jadi untuk treatmentnya itu sebenarnya sudah lengkap ya, lebih lengkap di video-video sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini lebih jatuhnya itu ke update aja guys. Tuh kalian lihat cabungnya, jadi ikan ini tuh cabungnya pernah hilang banyak banget, itu pernah gitu. Tapi untuk update sekarang nggak terlalu maksimal karena ini hanya requestan. Dan di sebelah ini ada sedikit, ini ada red barito yang kita keep, ini baru habis makan juga. Ini cabungnya banyak guys, tapi di bagian atas saja. Nah itu cabung semua guys. Oh cabungnya banyak banget. Ini kita juga nggak pakai pelet, ini barnya cuman tipis, jeleknya barnya tipis. Jadi untuk red barito ini sendiri ini pakai ketapang. Ini belum pernah aku gosok, ini udah hampir 3 minggu lebih nih guys. Ini nggak aku gosok sama sekali. Nih, kanan kiri juga cabungnya banyak, tapi di bagian atas doang guys. Nah itu deh cabungnya. Nah cuman untuk red ini memang prosesnya lama ya guys ya, untuk pecahnya itu lama. Waduh dia lompat guys. Tuh aku kasih lihat, ada yang mau pecah juga guys sebenarnya guys. Nah itu ada yang udah keluar hitam-hitam. Waduh kameranya nggak dapet. Itu juga ada yang mau pecah gitu. Tapi untuk barito sendiri kita pakai ketapang. Saya itu untuk pola makan setiap hari sekali makan itu sama kayak di sebelah, cuman dia setiap malam itu plus cacing 1 ekor guys gitu, plus cacing 1 ekor. Setelah itu ini tambahan dikit untuk ikan baby yang kita beli dari adik kita. Ini hasil progresan adik kita. Ini beberapa hari di rumah dengan apa ya, treatment semi outdoor nih sabungnya guys ya. Nah itu di bagian belakang itu udah adalah tipis-tipis nambah-nambah guys. Waduh dia ini nggak mau ke sebelah, ngeliat ke sebelah. Sebentar guys ya. Nah itu dia guys. Jadi cabungnya udah apa ya, kayak calon-calon cabung putih-putih itu udah mulai keluar. Nah untuk pola makan sendiri dia ini sekali makan cuman 2 ulat Hongkong sehari guys. Sekarang kita coba bener-bener mau tahan size nya dia, karena ini kan tanknya besar 60x30. Ini mungkin bakalan kita pindah tank di tank yang kecilan. Cuman itu dah untuk pola pakan sendiri. Untuk pengurasan sama, ini belum aku gosok sama sekali. Dan ya tadi makannya dia cuma ulat Hongkong. Setiap hari Minggu kita masuk cacing 1 guys. Nih. Jadi barnya cakep ya guys ya. Jadi 999. Yang di sebelah juga sama, cuman ada sedikit kayak tompel, jadi kayak kurang simet aja. Nah itu di sebelah ya. Tapi untuk update nya itu nggak terlalu niat kayak sekarang guys, karena memang
kondisinya apa ya, ikannya belum maksimal, tapi karena requestan kita jadinya update. Jadi semoga ada manfaat yang bisa diambil dan semoga video ini menghibur untuk kalian semua. Kalau gitu see you di next video, bye bye.